Pria ini akan pergi bro, tetapi ternyata sudah ramai orang di depan rumahnya. Dia pun menjadi heran karena begitu banyak orang yang sedang menatapnya sambil tersenyum bro. Lalu seorang nenek mengatakan, "Nak, aku dengar kau telah membunuh Barsvel. Aku datang karena ingin bertemu denganmu. Dia telah membunuh 4 anakku dan meninggalkanku tanpa anak. Aku tak tahu kau anak siapa, tapi kau harus hidup lama," kata nenek itu bro. Pria itu pun hanya terdiam. Lalu nenek itu menyuruhnya agar tetap tinggal di situ. Tetapi kakaknya menyuruhnya pergi sehingga pria itu melihatnya. Namun kakaknya memaksanya bro. "Tunggu nak, kami semua senang sekali. Akhirnya ada yang berani melawan mereka." Lalu ibu itu memohon agar mereka jangan pergi, tetapi kakak tak peduli. Tapi seorang pria datang, dia mengatakan, "Kau adalah keberanian kami. Kau harus tetap di sini sebagai pemimpin kami dan kami berada di belakangmu." Tiba-tiba sebuah mobil datang bro. Mereka semua terkejut dan melihatnya. Ternyata dia adalah si bos penjahat bro yang telah datang bersama anak buahnya. Kemudian dia mendekati si pria tampan dan mengatakan, "Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah membunuh adikku?" Pria itu pun hanya terdiam bro. "Kau tahu kenapa kau masih berada di sini? Karena aku sendiri yang ingin membunuhmu dengan tanganku." Wow, songong dia bro. "Kalian senang dia berdiri melawanku. Aku akan membunuhnya di hadapan kalian semua. Saksikan." Lalu dia melemparkan kampaknya bro. Tapi pria tadi menghalangi dengan tubuhnya sehingga dia pun terluka. Lalu penjahat itu melemparkan kampaknya lagi, tetapi ditahan juga oleh pria lain. Si pria tampan dan kakaknya pun heran melihat mereka bro. Orang-orang ini bersedia mati demimu. Itu berarti apa kau kini seorang pemimpin? Namun pria itu hanya tetap diam bro. "Kenapa diam? Apa kau seorang pemimpin?" "Ya, adikku seorang pemimpin," jawab kakak pria itu bro. "Hei Siddu, aku ingin kau ikut bersama kami. Tapi seharusnya kau bersama orang-orang ini. Orang-orang di sekitar sini takut kepadanya. Tapi dia harus takut kepadamu. Dia yang harus takut mendengar namamu." Penjahat itu pun terkejut bro. Lalu dia menyuruh anak buahnya menyakiti kakak pria itu. Namun saat penjahat itu menjambaknya, si pria tampan mengambil kampak dan memotong tangannya bro. Amarah pria itu telah bangkit lagi. Dengan gagah dia langsung berdiri menghadapi mereka semua. Saat mereka menyerang, dia menendang dan menghajar mereka satu persatu hingga tumbang bro. Para penjahat itu tidak ada apa-apanya di depan semua orang. Si pria tampan menghajar mereka semua. Pukulannya sangat kuat. Para penjahat itu tak bisa melawan kekuatannya bro. Apalagi tendangannya bisa membuat penjahat itu melayang dan terhempas dibuatnya. Tangan kanan penjahat itu menyerang juga, namun dengan sigap pria itu menghindari lalu menghajarnya juga. Pukulan dan tendangan 1000 bayangannya pun dikeluarkan sehingga membuat penjahat itu melayang dan terhempas ke sebuah mobil hingga mobil itu pun terhempas juga bro. Wow, mantap, film India nih bro. Bos penjahat itu pun memukulnya secara tiba-tiba, namun pria itu masih dapat menahannya. Pertarungan mereka masih berjalan. Pria itu hampir kena besi dibuatnya, namun pria itu menahannya lalu menendang bos penjahat hingga melayang bro. Tetapi penjahat itu masih bangkit. Si pria tampan pun berjalan mendekatinya bro. Saat penjahat itu akan berdiri, dia menendangnya lagi hingga melayang dan terkapar. Tak memberi ampun, pria itu memijaknya lalu mendirikannya, kemudian menghajarnya secara bertubi-tubi hingga penjahat itu tidur lagi. Melihat penjahat itu yang ketakutan, si pria tampan mengatakan, "Aku dapat membunuhmu dalam sekejap. Tetapi matamu harus menyaksikan kerajaanmu runtuh. Telingamu harus mendengar kekalahanmu. Melihat derita yang terus kau alami, takkan ada penjahat yang berani melangkah ke kota ini. Untuk hidup atau mati kau harus mendapatkan izinku. Akulah si pria tampan." Wow, keren bro. Hahaha. Keesokan harinya pabrik penjahat itu pun meledak bro. Ternyata pria tampan inilah yang telah melakukannya. Mulai dari hari itu si pria tampan bersama orang-orang yang membasmi semua kejahatan di kota itu bro. Sehingga semua orang di kota itu pun senang melihat kehadiran si pria tampan karena membela keadilan. Wadidaw, mantap-mantap bro. Aku suka. Hahaha. Selain tampan, jagoan, baik hati lagi. Cewek mana yang gak bisa kelepek-kelepek dibuatnya. Haha. Oke bro, keseruannya kita lanjut di episode selanjutnya. Tonton terus ya, hanya di Snack Video tentunya. Oke.